ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Dalam konteks spiritual, bagaimanakah membedakan antara melawan arus dan mengikuti arus yang sesuai dengan alirannya gitu, dengan jalan hidupnya, dengan sejatinya. Apakah sebetulnya yang membedakan itu antara melawan arus dan mengikuti arus? Gini teman-teman, tubuh ini adalah gambaran sebuah jiwa, gambaran sebuah ruang suci, di mana sebuah default penciptaannya adalah kita harus merasakan begitu banyak spektrum rasa dan itu diizinkan gitu. Diizinkan untuk kita merasakan itu semua. Karena semua proses perjalanan hidup, dia akan selalu membawa pada sebuah realita hukum keseimbangan. Jadi ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada punya uang, ada hilang uang misal. Atau ada rasa sukacita, bahagia yang besar, dan ada kekecewaan. Ini dua sisi dualitas yang kita nggak akan pernah bisa terlepas dari dua sisi ini. Kadang kita bertemu, mungkin kadang juga ada momentum berpisah gitu. Entah berpisah memang berpisah atau berpisahnya karena maut gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman ketika mengalami sebuah peristiwa tertentu, ketika ada satu hal yang tidak mengenakan misalnya dalam kehidupan kita, entah kita dikecewakan atau kita dibikin kesel, dikecewakan sama seseorang. Judul contoh melawan arus itu adalah sesuatu yang ketika itu terjadi kita nggak terima gitu. Kita nggak terima, kita menolak, kita mendorongnya, kita kesel, kita genggam, kita melekat sama kemarahan itu. Itulah yang melawan arus sebetulnya. Idealnya dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, semua sajian yang mampir atau hadir dalam kehidupan kita, naturalnya itu harusnya dia flowing. Naturalnya itu dia harusnya mengalir gitu, flowing. Apapun kebahagiaan yang ada, biasanya kan kita sambut terima, aduh seneng banget nih mengalami ini. Flowing dia, mengalir, kita terima, kita rasakan penuh, lalu dia mengalir. Jadi ada masa dia datang, lalu dia pergi, hanya karena segalanya itu hanya sementara gitu. Nah, flowing ini ketika dia hadir lalu diizinkan untuk mengalir selesai, itu namanya flowing, itu namanya mengikuti alirannya. Nah, ada yang hidup selalu dan selalu dia komplain, selalu dan selalu dia mengeluh, selalu dan selalu dia nggak terima itu. Aku nggak terima, aku kesel. Bahkan kejadian 15 tahun yang lalu misalnya marahnya, keselnya, sakit hatinya tuh di titik sekarang tuh masih kebawa gitu. Masih disimpan nama dia. Itulah contoh yang melawan arus gitu. Biasanya yang melawan arus itu ujung-ujungnya lelah, capek. Dan ciri-cirinya biasanya orang-orang yang melawan arus itu orang-orang yang punya luka batin, punya trauma berkepanjangan, karena semua energi yang datang itu nggak dia terima, nggak dia sambut dan terima dengan kesadaran bahwa oh dalam kehidupan ini itu ada cerita dualitas, ada cerita kebahagiaan kita sambut dan terima kebahagiaan itu, ada cerita orang lain melakukan kesalahan sama kita. Ya izinkan aja itu hanya mengalir gitu, nggak usah kemarahan, kekesalan, kekecewaannya tuh kamu simpen, kamu pendem-pendem di sini gitu. Jangan kamu melekat terhadap sebuah situasi. Karena segala hal yang melekat, dia menjadi endapan emosi. Nah, judul yang menjadi endapan emosi inilah yang menutup kelimpahan rezeki kamu mau masuk. Menutup kelimpahan job-job kamu mau masuk, jodoh kamu mau masuk, segala hal kelimpahan atau kebahagiaan dalam kehidupan kamu seakan terhalang oleh sumbatan ini gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui dua judul ini diangkat menjadi pertanyaan itu sangat keren sekali gitu ya. Bagaimana mengalir hidup flowing, mengalir mengikuti alur sejatinya kita.
Satu lagi, bagaimana ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, arusnya tuh kita melawan arus gitu. Nah, judul melawan arus tuh judul yang selalu kita nggak terima gitu. Aku nggak terima nih sama situasi ini. Aku nggak ngerti nih kenapa ini terjadi. Kenapa dia begitu? Kenapa dia nipu aku? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak berubah? Selalu dan selalu kenapa? Karena orang itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya siapapun yang hadir di dalam kehidupan kamu, siapapun yang hadir dalam kehidupan kamu, itu adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Itu adalah pantulan dari lapisan endapan emosimu sendiri, yang merefleksi menjadi realita hidupmu saat ini. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang belum memahami, kenapa ya realita aku mengalami seperti ini? Kenapa ya hidup aku saat ini kok belum berkelimpahan? Kenapa ya di titik saat ini aku belum ada rumah, aku belum ada mobil, aku income juga belum stabil? Kenapa ya aku belum merasakan kebahagiaan? Kenapa ya aku kesepian? Kenapa ya aku ada utang yang belum terbayar? Kenapa ya hubungan relationshipku kayak gini? Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu sekali untuk kita renungkan bersama. Bagaimanakah seharusnya kita mensikapi ini, dan bagaimanakah seharusnya hidup ini berjalan. Kalau kita merenungkan di titik saat ini, berapakah usia kita? 30 tahunkah? 40 tahunkah? 50 tahunkah? Atau 60 tahunkah? Di titik usia kita sekarang, entah misalnya di 20 tahun, 30 tahun, 40 sampai 60 misal, coba renungkan. Sudahkah teman-teman mengenali siapakah dirimu? Siapakah sejatimu? Siapakah kamu sebenarnya? Udah ketemu belum sama pertanyaan atas jawaban itu? Yang kedua, sudahkah teman-teman mengetahui sebuah jawaban? Bagaimanakah sebetulnya realita ini terjadi dalam kehidupan aku? Sudahkah teman-teman tahu bagaimanakah sistem kerja semesta mengatur kehidupan ini? Dan bagaimanakah sesungguhnya realita itu tercipta dan terjadi? Nah, untuk mengetahui itu dua statement pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, seru gitu. Kalau teman-teman mengetahui itu di titik saat ini. Karena memang teman-teman harus tahu siapakah diri kamu agar kamu memahami mudahnya mewujudkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Tentunya dengan proses ya. Ketika kamu udah tahu bab 1, siapakah dirimu, kamu udah tahu cara kerja sistem semesta membuat realita hidupmu terjadi. Nah, ketika 2 pilar ini kamu udah tahu, tentunya kamu akan mempraktekkan dalam habit yang baru. Cara berpikir kamu, cara merasa kamu, cara merespon kamu. Bagaimana getaran tubuhmu dominan menggetarkan sesuatu gitu. Bahwa kunci dari segalanya itu adalah selaras gitu. Selaras atas apa? Selaras atas goal yang kamu inginkan dengan getaran tubuhmu. Ketika kamu menginginkan uang, tentunya ketika kamu dapetin uang itu, kamu mendapatkan rasa bahagia pasti. Kamu mendapatkan adanya rasa syukur dan rasa bahagia. Nah, 2 hal ini yang harus betul-betul kita pahami. Ketika getaran goals itu terjadi dalam kehidupanku, ada bahagia, ada rasa syukur. Nah, 2 rasa ini dulu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang bagaimana proses kehidupan itu mengalir sesuai dengan sejatinya kita atau fitrahnya kita, itu adalah sebuah proses di mana rasa yang kita rasakan itu nyaman. Rasa yang kita rasakan tuh kayak ngalir aja gitu, nyaman. Biasanya penuh kemudahan dan penuh dengan surprise gitu. Surprise membahagiakan tentunya ya. Tapi di yang satu lagi, ketika kita melakukan sesuatu yang melawan arus gitu ya. Melawan arus itu ciri-cirinya, TVB ciri-cirinya apa sih? Aku melawan arus atau aku flowing nih ngikutin aliran. Kalau melawan arus gampang kok indikatornya.
Gampang banget. Kamu banyak nolak, kamu banyak ngeluh, kamu banyak kenapa begini, kenapa begitu, kamu banyak pertanyaan tentang itu. Jadi bicara melawan arus adalah bicara ketika ada realita tuh realitanya nggak kamu terima gitu. Nggak kamu terima, kamu dorong, kamu pengen ngerubah itu, pokoknya nggak terima aja. Padahal sebetulnya semua itu diizinkan hadir gitu. Diizinkan hadir untuk kitanya tuh sebagai perjalanan jiwa nih, jiwa-jiwa kita ini harus terisi memang, harus mengalami memang semua rasa gitu. Bahagia, sedih, cemas, bingung, khawatir, itu semua rasa memang harus teralami. Ketika kamu tolak, dia nggak ngalir, ya dia datang lagi dalam bentuk loopingan. Datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi. Itulah cerita looping, itulah cerita kok hidup aku muter-muter gitu terus ya teh, nggak selesai-selesai. Ya jelas nggak selesai-selesai, kamu nggak pernah ngalirinnya. Kamu tolak-tolak terus, sementara judulnya rasa ini tuh harus hadir di dalam ruang jiwa kamu. Kamu harus menjadi ruang suci di mana semua rasa ini harus kamu rasakan penuh gitu. Tapi nggak juga ketika hadir dalam kehidupan kamu, kamu genggam, kamu pegangin rasa itu, dan misalnya orang punya salah 10-15 tahun kayak nggak selesai-selesai kamu simpen gitu. Itu sama aja kamu menyumbat energi yang seharusnya mengalir menjadi sumbatan-sumbatan yang begitu sangat banyak gitu. Dan kembali lagi, hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau arus ini mengalir sesuai dengan alirannya, atau arus ini kamu lawan gitu. Harusnya flowing, ini kamu jalannya balik arah gitu. Arah arus airnya itu ke kanan, kamu malah jalannya ke kiri, jadi nabrak arus yang flowing. Dan itu sangat melelahkan sekali teman-teman. Kalau seandainya kita hidup dalam situasi yang selalu mengeluh, komplain dan mengeluh. Jadi sudah waktunya untuk kita menyadari bahwa jika kamu bisa bijaksana dalam hidup kamu, boleh nggak kamu tolong diri kamu sendiri, kamu tolong tubuh kamu tolong perjalanan hidup kamu tolong diri kamu sendiri. Start pertamanya gimana teh untuk aku nolong diri aku sendiri? Duduk, diam, pikiran kamu jangan terlalu ramai. Ketika kamu diam, sejatinya kamu, naturalnya kamu, sejatinya kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kesadaran tentang kemurnian, kebahagiaan dan kebahagiaan berikutnya itu akan datang gitu. Ketika kamu duduk diam, minimal deh kalau untuk yang awal-awal ya, 5 menit aja sehari. Kamu bangun tidur udah mandi, udah enak ya, udah wangi. Kamu duduk diam hanya untuk mendengarkan nafas kamu aja. Kamu diam untuk mendengarkan nafas kamu aja. Lalu kamu ngomong ke dalam, ya Allah yang maha baik, wahai Tuhanku yang aku sayang misalnya, atau apapun nama itu disebut. Kamu mulai merenung 5 menit itu, diam, sadari nafas, lalu mulai bertanya, ada lapisan endapan emosi apakah yang belum aku terima dan belum aku lepas? Tolong kasih tahu aku ingin mengalirkannya gitu. Sehingga penolakan-penolakan dalam realita kehidupan yang harusnya mengalir, tapi ini kamu melawan arus, nanti perlahan tubuh kamu akan fleksibel sendiri. Kamu akan merasakan kebijaksanaan yang lebih gitu dari sebuah realita perjalanan hidup. Jadi itu teman-teman, ciri-ciri dari bagaimanakah jika arus itu flowing, biasanya dia nyaman dan hidup kita penuh kemudahan. Kalau seandainya melawan arus, biasanya gampang kok indikatornya. Kamu lelah, kamu capek, kamu banyak komplain, kamu banyak protes gitu. Nah, kalau yang komplain, banyak protes, nggak terima, itu biasanya capek. Dan biasanya terjadilah looping yang tidak berkesudahan. Intinya hidup itu adalah pilihan. Pilihan kamu mau tetap pakai identitas lama atau identitas baru. Sadari bahwa hidup yang selaras itu perlu
kamu cari bagaimanakah akhirnya tubuh kamu bisa bergetar dalam keselarasan semesta, sehingga kamu akan mengalami kebahagiaan dalam hidup dan perayaan di dalam hidup setiap hari. Terima kasih teman-teman.